Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan teladan. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Papua, tersembunyi di antara pepohonan dan gunung, terdapat sebuah masjid kecil yang telah dibangun oleh pendatang Muslim tahun lalu. Masjid itu berdiri dengan atap yang memantulkan cahaya matahari di siang hari. Suara azan berkumandang setiap hari, mengiringi aktivitas warga. Suatu hari, terdengar kabar bahwa akan diadakan aksi besar-besaran di depan masjid. Tujuannya jelas, mengusir para pendatang Muslim dan merobohkan tempat ibadah mereka. Keesokan paginya, ratusan warga suku, laki-laki, perempuan, tua, dan muda, berkumpul dengan membawa berbagai perlengkapan seperti tombak, panah, dan perisai kayu yang dihiasi ukiran khas suku mereka. Beberapa di antara mereka juga membawa obor, simbol kemarahan yang membara. Langkah kaki mereka menggema di tanah yang lembab saat mereka berjalan menuju masjid. Dari kejauhan, para Muslim yang menghuni desa itu mulai menyadari kedatangan mereka. Beberapa orang bergegas menuju masjid, berusaha memahami situasi. Namun, tidak ada yang panik atau mencoba melawan. Mereka hanya menunggu, mengamati dengan hati yang dipenuhi doa. Ketika masa tiba di depan masjid, suasana menjadi tegang. Suara teriakan bergema di udara, menuntut agar masjid itu segera ditutup dan pendatang pergi dari desa mereka. Namun, tak ada yang keluar dari masjid untuk menanggapi amarah mereka. Para demonstran semakin bersemangat, merasa bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Saat kemarahan warga memuncak, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah mendung. Awan gelap berkumpul dengan cepat, dan angin mulai bertiup lebih kencang. Para tetua adat yang memimpin demonstrasi masih berteriak, tetapi suara mereka mulai tenggelam dalam gemuruh petir yang menggelegar di seluruh hutan. Tanpa peringatan, hujan turun dengan deras. Butiran air jatuh begitu derasnya, membasahi tubuh para demonstran. Dalam hitungan detik, api dari obor yang mereka bawa langsung padam, menyisakan kepulan asap yang lenyap tertiup angin. Tanah menjadi becek, dan beberapa orang mulai kesulitan berdiri karena licinnya tanah di bawah kaki mereka. Para tetua adat saling pandang, kebingungan dengan perubahan cuaca yang begitu tiba-tiba. Beberapa warga mulai merasa ragu. Apakah ini sebuah pertanda? Mereka adalah suku yang sangat percaya pada tanda-tanda alam, dan hujan yang datang dengan begitu mendadak bisa jadi sebuah peringatan dari leluhur. Dengan pakaian yang basah kuyup dan tanah yang semakin sulit diinjak, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke desa mereka. Namun, meskipun mereka mundur, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hati mereka. Mereka tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Hujan yang turun di saat mereka hendak menyerang masjid bukanlah hal yang biasa. Kepercayaan mereka terhadap alam membuat mereka mulai berpikir. Mungkin masjid itu bukanlah ancaman seperti yang mereka duga. Sesampainya di rumah-rumah mereka, para tetua adat merenung lebih dalam. Mereka mengingat kembali kejadian siang tadi, mencoba memahami maknanya. Mereka tidak lagi sekadar marah atau merasa terancam, tetapi mulai dipenuhi oleh rasa penasaran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu sejak kejadian demonstrasi yang gagal itu. Para warga suku mulai melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Banyak di antara mereka mulai membicarakan tentang kejadian hari itu, tentang bagaimana hujan turun di saat yang tepat, seolah menghentikan niat mereka yang penuh amarah. Beberapa orang mulai penasaran dengan para Muslim yang tinggal di desa itu. Mereka memperhatikan bagaimana para Muslim tetap tenang meskipun dihadapkan dengan ancaman. Mereka juga melihat bagaimana masjid itu tetap berdiri kokoh, meskipun banyak yang ingin menghancurkannya. Rasa ingin tahu ini semakin berkembang. Beberapa pemuda suku mulai diam-diam mengamati aktivitas di masjid.
Mereka melihat para muslim yang selalu berwudu sebelum masuk ke dalam. Mereka melihat bagaimana mereka sujud dengan penuh ketenangan. Semua itu terasa asing bagi mereka, tetapi juga mengundang rasa ingin tahu yang mendalam. Beberapa pemuka adat mulai mencari tahu lebih dalam. Mereka bertanya kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan para muslim. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang diajarkan oleh agama ini. Apakah benar bahwa Islam ingin menghapus budaya mereka? Di sisi lain, para muslim di desa itu mulai menyadari perubahan sikap warga suku. Mereka melihat bagaimana beberapa pemuda mulai berdiri di kejauhan, memperhatikan dari jauh. Mereka tahu bahwa inilah waktu yang tepat untuk membuka pintu dialog, untuk menjelaskan tentang Islam tanpa memaksakan. Dengan penuh kesabaran, mereka mulai menunjukkan bahwa Islam bukanlah ancaman. Mereka tetap berbaur dengan warga desa, membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti bertani dan berburu. Mereka tidak menunjukkan sikap superioritas, melainkan kerendahan hati dan kesediaan untuk hidup berdampingan. Suatu hari, salah seorang tetua adat memberanikan diri untuk memasuki masjid. Suasana di dalam begitu berbeda dengan yang ia bayangkan. Tidak ada patung, tidak ada gambar-gambar, hanya ruang kosong yang dipenuhi ketenangan. Lantai kayu yang bersih, karpet yang rapi, serta bau wangi dari kayu gaharu yang dibakar di sudut ruangan. Seorang muslim yang sedang berada di masjid menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Tetua adat itu duduk, mengamati sekeliling. Hatinya berdebar, seolah ia telah mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa kunjungan pertamanya ke dalam masjid ini akan mengubah hidupnya, dan juga hidup seluruh sukunya, selamanya. Sang tetua adat duduk di dalam masjid untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mengamati setiap sudut ruangan, mencoba memahami apa yang membuat tempat ini begitu berbeda dari bayangannya. Tidak ada ornamen yang mencolok, tidak ada patung atau ukiran yang menggambarkan dewa-dewa seperti yang biasa ia lihat dalam ritual suku mereka. Hanya ada kesederhanaan dan ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Udara di dalam masjid terasa sejuk, meskipun di luar panas terik. Hanya ada beberapa orang muslim yang duduk dengan tenang. Sebagian membaca kitab suci, sebagian lagi berzikir dengan jemari yang bergerak perlahan. Tidak ada suara ribut, tidak ada kekacauan. Semuanya terasa damai. Sang tetua adat merasakan sesuatu yang berbeda. Ia yang biasanya penuh prasangka terhadap ajaran ini, kini merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seorang pria muslim mendekatinya, menawarkan segelas air. Ia tidak menolak. Air itu terasa dingin dan menyegarkan tubuh yang lelah. Sang tetua adat merasa diperlakukan dengan baik, tanpa paksaan atau ancaman. Ia mulai memahami bahwa orang-orang ini bukan musuh seperti yang selama ini ia yakini. Mereka bukan penjajah budaya, bukan pengancam keberadaan suku mereka. Mereka hanyalah manusia yang menjalankan keyakinan mereka dengan penuh ketulusan. Setelah beberapa lama duduk di sana, ia akhirnya bangkit. Sebelum pergi, ia mengangguk kepada pria muslim yang telah menemaninya. Pria itu hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, seolah memahami bahwa sang tetua adat sedang dalam perjalanan menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sepulangnya dari masjid, sang tetua adat tidak bisa mengabaikan perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Ia mencoba memahami apa yang ia rasakan, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu dalam Islam yang menyentuh jiwanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang masjid, tentang ketenangan yang ia rasakan di dalamnya, tentang orang-orang muslim yang begitu sabar dan ramah terhadapnya. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke sana. Hari-hari berikutnya, ia mulai diam-diam mengamati lebih banyak tentang Islam. Ia memperhatikan bagaimana para muslim menjalankan ibadah mereka dengan disiplin, bagaimana mereka tetap sabar dan baik hati meskipun pernah didemo dan diancam oleh sukunya sendiri. Beberapa tetua adat lain mulai menyadari perubahan dalam dirinya.
Mereka bertanya-tanya mengapa ia tidak lagi berbicara dengan penuh kebencian terhadap para Muslim. Namun, ia tidak segera menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia tahu bahwa perubahan semacam ini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Suatu hari, ia kembali ke masjid, kali ini dengan niat untuk belajar lebih banyak. Ia mulai bertanya tentang Islam, tentang ajarannya, tentang mengapa para Muslim begitu sabar menghadapi perlakuan buruk dari mereka. Para Muslim di desa itu tidak memaksanya untuk masuk Islam. Mereka hanya menjawab pertanyaannya dengan penuh ketulusan, menjelaskan tentang keesaan Tuhan, tentang kehidupan setelah mati, tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Lambat laun, keyakinannya terhadap ajaran nenek moyang mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin Islam adalah kebenaran yang ia cari selama ini. Tak lama kemudian, beberapa pemuda dari sukunya yang selama ini juga merasa penasaran dengan Islam mulai mengikuti jejaknya. Mereka ingin tahu apa yang telah membuat pemimpin mereka berubah, apa yang ia temukan di sana. Suatu sore, beberapa pemuda dari suku itu diam-diam mendekati masjid, berdiri di kejauhan dan mengamati dari luar. Mereka melihat bagaimana para Muslim salat dalam barisan yang rapi, bagaimana mereka bersujud dengan penuh ketundukan. Pemandangan itu begitu asing bagi mereka, tetapi sekaligus menarik. Mereka mulai mendekat perlahan-lahan, sampai akhirnya salah satu dari mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Sama seperti sang tetua adat, mereka pun disambut dengan keramahan yang tak terduga. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya ketulusan dan ketenangan. Satu persatu, warga suku mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Mereka mulai bertanya, mulai mencari tahu, mulai memahami. Dan semakin mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa ajaran ini bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang membawa kedamaian. Sang tetua adat yang sebelumnya memimpin demonstrasi, kini menjadi orang yang mengajak sukunya untuk hidup berdampingan dengan damai. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak menghancurkan budaya mereka, melainkan menyempurnakan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada. Akhirnya, sang tetua adat mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju masjid, kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk bersaksi di hadapan jemaah yang telah menyambutnya dengan baik. Dengan suara yang lantang, ia mengikrarkan syahadat, mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Air mata mengalir di pipinya, menandakan kebahagiaan yang begitu dalam. Kabar tentang keislaman sang tetua adat menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Beberapa warga masih terkejut dan ragu, tetapi banyak di antara mereka yang mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jejaknya. Mereka melihat bagaimana ia berubah menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih damai. Tidak butuh waktu lama sebelum satu persatu warga suku mulai mengikuti langkahnya. Mereka yang dulu datang untuk menghancurkan masjid, kini justru datang untuk belajar tentang Islam. Hati mereka yang dulu dipenuhi dengan kecurigaan, kini mulai terbuka untuk menerima kebenaran. Hari demi hari, masjid kecil itu mulai dipenuhi oleh wajah-wajah baru. Mereka yang dulu menjadi lawan, kini menjadi saudara seiman. Suasana desa yang dulu tegang, kini berubah menjadi damai. Di tengah rimba Papua, cahaya Islam akhirnya bersinar terang, tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kesabaran, ketulusan, dan keindahan akhlak. Seiring berjalannya waktu, masjid yang dulunya menjadi pusat kontroversi kini justru menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh warga suku. Mereka yang sebelumnya hanya datang untuk melihat-lihat, kini mulai mengikuti salat berjamaah, mendengarkan ceramah, dan belajar mengaji. Sang tetua adat yang kini telah menjadi seorang Muslim mulai menjalani kehidupan barunya dengan penuh ketulusan. Ia belajar membaca Al-Quran dengan tekun, meskipun usianya sudah lanjut. Setiap hari, ia duduk di sudut masjid dengan kitab suci di tangannya, mengeja huruf demi huruf dengan penuh kesabaran. Para pemuda suku juga semakin tertarik untuk mempelajari Islam.
Mereka yang dulu hidup dalam kebiasaan lama, kini mulai mengubah gaya hidup mereka. Mereka meninggalkan kebiasaan mabuk-mabukan, mengurangi perselisihan, dan mulai hidup lebih rukun. Perubahan ini bahkan mulai menarik perhatian suku-suku lain di sekitar mereka. Orang-orang yang dulu menganggap Islam sebagai ancaman, kini mulai melihatnya sebagai sesuatu yang membawa kebaikan. Mereka mendengar bagaimana Islam telah mengubah suku ini menjadi lebih damai dan sejahtera, dan mereka ingin tahu lebih banyak. Suatu hari, seorang pemuda dari suku lain datang ke desa itu. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Islam telah mengubah kehidupan masyarakat di sana. Ia berbicara dengan sang tetua adat, mendengarkan ceritanya, dan mengamati bagaimana Islam dijalankan dengan penuh kedamaian. Ketertarikannya semakin besar, dan akhirnya ia pun mulai belajar tentang Islam. Dalam beberapa bulan, ia pun mengucapkan syahadat, menjadi bagian dari komunitas Muslim yang semakin berkembang di daerah itu. Keislamannya menjadi awal dari gelombang baru. Satu persatu warga dari suku-suku lain mulai berdatangan, ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Masjid kecil itu kini tidak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Beberapa tahun berlalu sejak pertama kali masjid itu didemo. Kini, pemandangan di desa itu telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Yang ada hanyalah persaudaraan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik. Sang tetua adat kini telah menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di kalangan Muslim di daerah itu. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, yang membawa banyak orang ke jalan kebaikan. Masjid yang dulu kecil kini telah diperbesar untuk menampung semakin banyak jemaah. Banyak warga suku yang kini telah menjadi Muslim, menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Mereka tetap mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi kini dengan pemahaman bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan jalan yang membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran. Bahkan beberapa misionaris yang sebelumnya berusaha menyebarkan ajaran lain pun terkejut melihat bagaimana Islam berkembang dengan pesat, tanpa paksaan, hanya dengan akhlak yang baik dan keteladanan. Suatu hari, seorang jurnalis dari kota datang ke desa itu untuk meliput perubahan besar yang telah terjadi. Ia bertanya kepada salah satu warga suku tentang apa yang membuat mereka tertarik kepada Islam. Jawaban yang diberikan sangat sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Kami datang ke masjid ini dulu dengan niat untuk menghancurkannya. Tapi justru masjid inilah yang menyentuh hati kami dan mengubah hidup kami. Di tengah hutan Papua yang lebat, di antara suku-suku yang dulunya jauh dari Islam, kini cahaya Islam bersinar terang. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan ketulusan, kesabaran, dan keindahan akhlak. Dan begitulah, dari sebuah demonstrasi yang penuh kemarahan, lahirlah sebuah kebangkitan spiritual yang membawa cahaya Islam ke tempat yang tak terduga. Masjid yang dulu dianggap sebagai ancaman, kini telah menjadi rumah bagi banyak hati yang menemukan kebenaran.